buka dalam Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 30 saudara. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai yang ke-5 saudara. Ke-6. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ke-6. Yang sudah di sana boleh katakan amin. Saya baca untuk Bapak Ibu pagi hari ini. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat 1 dengan firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orang yang sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana tua dan muda telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat kelima, juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau Bapak Ibu perhatian baik-baik, ketika Daud sampai di Ziklag, ayat pertama katakan pada hari yang ketiga saudara. Pada hari yang ketiga dia sampai ke Ziklag dan Ziklag didapati sudah terbakar habis saudara. Didapati bahwa istri dan anak-anaknya dan semua harta benda Daud dan kawan-kawannya ada 600 orang Bapak Ibu telah habis semuanya saudara. Itu dimulai ketika Daud Bapak Ibu ketika dia melarikan diri pada Saul, ketika 2 kali Daud membiarkan Saul untuk dilepaskan oleh Daud Bapak Ibu. Karena Saul berusaha memburu Daud saudara. Lalu si Daud ini pergi ke tanah Filistin saudara. Sampai di sana dia ketemu dengan Akis. Bapak Ibu, sampai di depan Akis dia memohon kepada Akis, berikan kami tanah yang datar saudara. Supaya apa? Supaya Daud, istrinya dan keluarganya dan keluarga 600 orangnya dapat hidup dengan tenang saudara. Ternyata Daud diberi kepercayaan oleh Raja Akis Bapak Ibu menjadi orang tangan kanannya, menjadi orang kepercayaannya. Maka si Daud diberikan tanah Ziklag oleh Raja Akis saudara. Lalu ketika ingin berperang kembali Bapak Ibu untuk melawan orang-orang Filistin Bapak Ibu. Lalu untuk melawan Raja Saul Bapak Ibu, tiba-tiba orang-orang Filistin dan raja-raja yang lain bersepakat untuk tidak membawa Daud saudara. Dan Daud disuruh pulang oleh orang-orang Filistin ke tanah Ziklag saudara. Perjalanan dari Afek ke Ziklag ternyata selama 3 hari Bapak Ibu. Lalu ketika Daud ada di Ziklag Bapak Ibu. Apa yang Daud harapkan untuk kembali kepada keluarganya. Tidak seperti apa yang digambarkan oleh Daud saudara. Ternyata Ziklag tempat rumahnya, tempat kediaman keluarganya Bapak Ibu didapati sudah di bumi hanguskan oleh siapa? Orang Amalek saudara. Pagi hari ini saya mau berbicara what to do. Seringkali kita berbicara what I supposed to do. God, apa yang saya lakukan Tuhan ketika keadaan saya terjepit hari ini. Saya berpikir mungkin hari ketika saya masuk bulan yang baru. Saya berpikir akan semuanya baik-baik saja. Berpikir akan ada terobosan baru. Berpikir berkat yang baru. Ternyata ketika saya buka mata hari ini Tuhan. Apa yang tidak pernah saya pikirkan. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin saudara punya rencana A. Ini rencana terbaik kata dirimu. Ternyata Tuhan ubahkan menjadi yang tidak seperti A yang Bapak Ibu inginkan. Berubah total saudara. Tapi dengar baik hari ini kabar baik. Bahwa Tuhan ada bersama saudara. Yang percaya kata amin. Amin. Kita lihat Bapak Ibu hari ini saudara. Ayat yang ke-6 saudara. Dari mulai ketiga. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu. Tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4.
Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, ya, Ahinoam, Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat 6, dan Daud sangat terjepit. 600 orang kepercayaan Daud. Sangat mengandalkan Daud selama ini, saudara. Ketika dia melarikan diri pada Saul, 600 orang ini ikut Daud, saudara. Sampai ke Akis, mereka tak percaya Daud pasti memberi yang terbaik untuk mereka. Ketika Daud dapatkan tanah Ziklag, mereka tak bersyukur sama Tuhan. Oh, ternyata orang ini yang saya andalkan benar-benar dapat dipercaya. Tiba-tiba ketika mereka pulang ke Ziklag, apa yang mereka selalu idolakan Bapak Ibu, apa yang mereka selama ini bangga-banggakan, ternyata tidak bisa memberikan pengharapan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, saudara. What to do? Apa yang harus kita lakukan hari ini? Alkitab katakan mereka menangis bersama-sama dengan Daud. Sampai Alkitab katakan dengan nyaring sampai mereka nggak kuat lagi menangis, saudara. Kenapa? Ternyata yang terbaik yang mereka miliki yaitu keluarga, saudara. Gak ada lagi di sana. Apa yang mereka kumpulkan selama ini, harta benda, habis semuanya, saudara. Yang terbaik yang dimiliki Daud dan 600 orang itu sia-sia semuanya. Mereka menangis bersama-sama. Gak ada lagi air mata yang bisa keluar, Bapak Ibu. Mereka terisak-isak mungkin, Bapak Ibu. Mereka sampai tersungkur sama Tuhan. Mereka, aduh Tuhan, saya gak tahu mau ngapain lagi Tuhan. Ternyata masalah baru saja dimulai. Apa masalah Bapak Ibu? Lihat ayat ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati. Masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Era 80-90 ada film Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Betul? Saya masih ingat Bapak Ibu, saya nonton kalau nggak salah di TV nasional, saudara. Saya lupa apakah itu RCTI atau TVRI Bapak Ibu. Tapi itu film menjadi ada jargonnya dengan lagu itu, saudara. Harta yang paling berharga adalah apa? Keluarga. Saya percaya ketika keluarga saudara itu berantakan, saudara. Tentunya Bapak Ibu punya hati teriris-iris, saudara. Karena Bapak Ibu menggambarkan ketika ingin menikah, pasti keluarga saya berbahagia, pasti suami saya itu ganteng, pasti berwibawa, pasti istri saya itu cantik, pasti bisa memberikan anak, saudara. Ketika menikah, saudara, mereka lupa apa yang mereka gambarkan ketika mereka pacaran. Itu seperti negeri dongeng, saudara. Mereka mulai masuk langkah yang baru. Mereka mulai lihat kenyataan hidup, saudara, tidak sesuai dengan apa? Impian, saudara. Nah, inilah yang terjadi ketika Daud, Bapak Ibu, mereka melihat orang ini, melihat 600 orang ini melihat Daud gak bisa lagi diandalkan menjadi seorang pemimpin. Ada dilema baru. Ternyata bukan hanya keluarga yang gak ada di rumah itu, bukan hanya harta benda yang sudah habis, ternyata orang-orang kepercayaannya tidak lagi percaya kepada Daud, saudara. Alkitab katakan mereka telah pedih hati. Dan mereka bersepakat melempari Daud dengan apa? Batu. Tapi solusi yang Daud lakukan, solusi yang Daud dapatkan, saya percaya bukan seketika itu juga, saudara. Tentunya ada pengalaman dan pengalaman Daud lakukan. Daud alami bersama dengan Tuhan. Ayat 6 katakan, tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, saudara. Saya percaya hari ini, saudara, ketika saudara dan saya punya masalah dengan hidup sehari-hari, solusi pertama yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan. Amin. Tanpa mencari Tuhan, saya yakin hari ini saudara dan saya nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Apa yang Daud lakukan dengan mencari Tuhan, Bapak Ibu? Dengan menguatkan hatinya. Dia mulai flashback lagi. Jika dulu beruang dan singa dapat kukalahan bersama dengan Tuhan. Jika dulu orang-orang ini menganggap aku orang-orang buangan, tapi Tuhan bersama dengan aku. Daud lakukan hal sama. Daud ini belum menjadi raja loh, saudara.
Ya, di kisah ini Daud belum menjadi raja. Tapi dia punya pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan. Itu kenapa Alkitab katakan Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Apa benar sih selama ini? Aku tidak disertai Tuhan. Apa benar sih Tuhan tidak mendengar doaku? Seringkali orang Kristen Bapak Ibu itu menjadi gusar karena merasa doanya akan dengar Tuhan. Tapi saya ingat sebuah ayat saudara. Dalam Mazmur pasal 66. Kalau salah Bapak, ayat ke-19. Dia mendengarkan doaku. Dia memperhatikan doaku, saudara. Saya percaya dengan kalimat ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan itu sudah menyediakan telinga untuk bagi kita. Dia bukan Tuhan yang tidak mendengar. Dia Tuhan yang mendengar. Tapi seringkali kita yang nggak mau mendengar perkataan Tuhan, saudara. Tapi dengan ayat ini saya mau katakan hari ini, saudara. Tuhan bagi Daud itu segala-galanya. Kok bisa Pak? Kita lanjut ayat ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abyatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepada Daud. Ayat 8 katakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya. Haruskah aku mengajar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusup mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika Daud punya masalah, dia kuatkan iman kembali. Dia suruh imam itu bawa baju efodnya, saudara. Supaya apa? Supaya Daud dapat beribadah kepada Tuhan. Dia tanya sama Tuhan terlebih dahulu, akan dapatkah kususul mereka? Ini bedanya orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang emosinya tinggi, saudara. Orang yang emosi tinggi, saya yakin dia nggak sama Tuhan. Dia langsung melakukan pembalasan. Tapi Daud enggak. Dia tanya Tuhan dulu. Dia sertakan Tuhan dulu. Dia tunggu konfirmasi Tuhan dulu. Bisakah kususul mereka? Boleh enggak Tuhan ku lakukan ini? Boleh enggak Tuhan ku kejar mereka? Sampai Daud dapat jawaban. Kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Di dalam tekanan besar, di bawah tekanan para teman-temannya 600 orang Bapak Ibu yang siap melempari Daud dengan batu. Daud masih bisa berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa kontrol diri dengan baik. Dia bisa memanage marahnya, saudara. Saya yakin Daud pun marah. Daud pun kecewa. Kenapa? Karena keluarganya nggak ada. Karena anak-anaknya nggak ada, saudara. Saya yakin hal yang dialami 600 orang tadi, hal yang sama Daud alami Bapak Ibu. Tetapi Daud dapat mengontrol dirinya dengan baik, saudara. Dia datang sama Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, apa yang harus kulakukan? What to do? Lihat baik. Ayat 9, lanjut Bapak Ibu. Alkitab katakan lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ayat 10. Maka Daud melanjutkan pengajaran itu bersama 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Ada 600 orang. Ya, tadi saya bilang. Bedanya orang yang mengandalkan Tuhan. Mengontrol dirinya dan orang yang emosi. Orang yang emosi akan cepat lelah, saudara. Kalau Bapak Ibu lihat di ring tinju, saudara. Saudara bisa lihat orang ini bisa kontrol dirinya atau enggak. Atau hanya emosi semata, saudara. Orang yang emosi, dia fokus, jab, hook, uppercut. Tidak akan pernah fokus Bapak Ibu. Kenapa? Karena emosinya yang didahulukan, saudara. Tapi orang yang punya kontrol diri dengan baik, dapat melihat mana momen yang tepat untuk dia beri pukulan. Pas. 200 orang yang lain. Emosinya tinggi, amarah tinggi. Lalu mereka kelelahan. Daud maju dengan semangat. Bersemangat kenapa? Karena Tuhan sudah konfirmasi. Kejarlah. Yuk Bapak Ibu pagi hari ini.
Kau punya masalah, aku pun punya masalah. Setiap kita punya masalah. Tapi pada tentunya lelah. Kau menghadapi masalahmu dengan emosi, geram, amarah. Atau menghadapi masalahmu dengan Tuhan. Bedanya jauh hasilnya, sudah. Tiba-tiba Bapak Ibu, pada ayat ke-11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Lalu membawa kepada Daud. Mereka memberi dia roti. Lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Ayat 12. Dan memberikan kepada sepotong kue arah. Dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit, saudara. Lihat baik, di dalam masalah, di dalam pengejaran, saudara, di dalam perjalanan untuk berperang, Daud menemukan orang yang sedang kelelahan sakit, saudara. Apa yang Daud lakukan? Daud tetap berbuat baik. Daud tetap memberi berkat untuk orang itu. Sekali orang berpikir, Pak, saya kan gak punya apa-apa lagi, Pak. Duit pun gak ada hari ini. Untuk makan pun gak ada. Yang saya punya cuma baju yang melekat, Pak. Gak mungkin lah saya bisa ngasih orang lain. Daud bisa. Ternyata Tuhan bisa memberikan jawaban untuk masalahmu dari orang yang kau tolong itu. Saudara. Orang Mesir ini budak dari apa? Orang Amalek. Saya ulangi lagi. Orang Amalek pada ayat pertama. Itu yang menghancurkan kota Ziklag. Budak ini tercecer di pinggir jalan bahasa saya. Tertinggal di padang. Tiba-tiba Daud sedang berjalan untuk mengejar orang Amalek. Tiba-tiba budak ini ada di sana. Daud nggak tahu dia orang Amalek. Daud kasih pertolongan, kasih makan. Betul ya? Tiba-tiba Daud tanya, kamu siapa? Aku orang Mesir, aku budak orang Amalek. Daud mulai berpikir, saudara, kalau dia budak orang Amalek, tentunya dia tahu dong, selama ini waktu 3 hari yang lalu ketika dia kota Ziklag di bumi hanguskan, orangnya tahu dong. Dan tahu dong rencana mau kemana lari orang-orang Amalek. Lalu ayat 14 berkata, kami telah menyerbu tanah Negeb, kata ayat 14. Orang Kreti dan daerah Yehuda, tanah Negeb, Kalek dan Ziklag telah kami bakar habis. Rahasianya orang Amalek kebongkar, saudara. Dari apa? Ketika Daud memberikan berkat, ketika Daud menolong orang lain, Tuhan memberi pertolongan untuk Daud, saudara. Daud tanya sama si orang Amalek ini, saudara, orang Mesir ini, saudara. Kira-kira habis bakar Ziklag, pada mau lari kemana sih? Saya percaya ketika orang ini, ketika dia lapar, ketika sakit Bapak Ibu, diberi bantuan. Orang ini merasa, orang ini benar-benar peduli sama saya. Seorang sahabat akan muncul ketika kawannya di dalam keadaan susah. Dalam keadaan senang, suka-suka. Dalam keadaan kaya, orang banyak akan mengerti, aku sahabatmu Bim. Tapi ketika kau sakit, ketika engkau dibawa down, saudara, hanya sahabat saja yang mau datang dan menolong kita, saudara. Ternyata Bapak Ibu, dari orang Mesir ini, Tuhan buka jalan untuk menolong Daud dan pasukannya, saudara. Amin. Ayo, jangan fokus kepada dirimu sendiri hari ini. Ketika fokus pada dirimu sendiri, kau akan mulai mengabaikan kiri kananmu. Kau nggak peduli lagi kiri kananmu Bapak Ibu. Tapi ketika kau fokus kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan, kau akan fokus kepada kiri kananmu, saudara. Supaya apa? Tetaplah berbuat apa? Baik. Sebab saya yakin Bapak Ibu, papa saya ngajak gini Bapak Ibu. Bim, lu jadi orang harus baik. Berkati orang lain. Ya,
tolong orang lain. Tetap berbuatlah baik pada semua orang. Kenapa, Pak? Sebab nanti kebaikan itu yang mendatangi kamu. Sampai hari saya pegang Bapak Ibu. Saya nggak peduli siapapun mereka, suku apapun, agama apapun Bapak Ibu. Ketika ada orang butuh pertolongan, gue bantu. Kenapa? Karena saya yakin prinsip ini Bapak Ibu. Nanti someday kebaikan itu mendatangi aku. Kalau gue nggak bisa diberkati orang lain, yakin keluarga gue pasti diberkati orang lain. Ini yang Daud alami Bapak Ibu. Daud dikasih tahu, ternyata ayat 16 berkata, ia menunjuk jalan. Diberikan jalan keluar oleh orang Mesir ini. Kepada Daud ke sana dan tampaklah orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah sambil makan, minum, mengadam perayaan karena jarahan yang besar, saudara. Yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dari tanah Yehuda, 17. Dan pada keharian esoknya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari apa? Terbenam. Kebiasaan pasukan yang sudah merampas menjarah besar-besaran Bapak Ibu. Kebiasaanlah ketika hari mulai petang. Mereka makan, minum, mabuk saudara. Kebiasaan gitu saudara. Lalu orang itu pakai api unggun. Berkemah Bapak Ibu. Daud dengan 14 orangnya enggak pakai apa-apa. Dia enggak pakai obor. Dia enggak pakai senter saudara. Ya, dia melihat tempat yang terang. Daud tempat yang gelap. Di tempat terang semua orang kegiatan terlihat dengan jelas saudara. Ketika orang mulai jam subuh, jam 5 pagi Bapak Ibu mulai teler saudara. Inilah waktunya Daud menyerah. Bagaimana bisa mereka dengan kuat Bapak Ibu nggak siap. Lagi mabuk saudara. Diserang Daud berat. Alkitab katakan dari mulai pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Semuanya dia apa? Dikalahkan oleh Daud saudara. Ayo saudara. Kalau kau bukan dengan emosimu, kau akan bisa melihat masalahmu dengan masalahmu dan pasti menemukan jawaban masalahmu dari masalahmu, saudara. Jawaban dari masalahmu bukan di luar masalah, tapi justru di dalam apa? Masalah. Ayat berikutnya Bapak, ayat ke-18, ayat ke-19. Yuk baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semua itu dibawa Daud apa? Kembali. Bahasa gua gini Bapak Ibu. Apa yang kau miliki yang terbaik saudara. Yang terhilang dikembalikan Tuhan seperti semula. Mungkin hari kau kehilangan pekerjaan. Kau kehilangan gajimu setengah saudara. Mungkin hari kau kehilangan kehormatanmu. Ya karena gak dipercaya orang lain. Tapi dengar baik. Ketika engkau mengandalkan Tuhan. Apa yang terhilang dahulu Bapak Ibu. Akan dikembalikan Tuhan hari ini. Ayo masuki minggu baru. Masuki bulan baru hari saudara. Percayalah ketika engkau andalkan Tuhan. Apa yang terhilang dalam dirimu. Yang kau miliki. Dikembalikan Tuhan. Secara utuh hari ini saudara. Amin. Bapak Ibu, ya lanjut lagi saudara. Ternyata ketika jarahan ini sudah dirampas kembali oleh Daud saudara. Ternyata orang 400 tadi nyinyir saudara. Ternyata orang-orang ini bisa nyinyir. Kenapa? Karena dia merasa 200 orang tadi gak berperang. Lu gak ngapa-ngapain di Besor. Ngapain dapat bagian yang sama. Saudara. Tapi lihat baik saudara. Si Daud ini bijaksana bagi saya. Kenapa? Pada ayat yang ke-23 berkata demikian Bapak Ibu. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita. Dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. 24. Siapa yang mau mendengar kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama. Seri bagian orang yang pergi berperang akan menjadi bagian yang sama. Sama-sama. Di dalam masalah, Tuhan akan kembali. Tetaplah jadi pribadi yang bijaksana. Amin. Berikan pagi hari Bapak Ibu. Ketika engkau kehilangan pengharapan. Ketika engkau kehilangan apa yang harus aku lakukan.
dengar baik. Tetap utamakan Tuhan terlebih dahulu dalam setiap langkah. Tutuplah kitab kita. Datang sama Tuhan pakai saudara. Siapkan hati kita.